Dilaporkan bahwa putri dari keluarga Jian yang tertukar, Jian Xiyu, telah menemukan kembali keluarganya. Putri keluarga Jian, yang dibesarkan di keluarga biasa, akhirnya memulihkan identitasnya dan kembali ke sisi orang tuanya. Sementara itu, putri palsu yang tinggal di tempat yang bukan miliknya, apakah akan tetap tinggal di keluarga Jian, atau kembali ke keluarga biasa? Kabar itu masih belum diketahui. Pak Fu, ini dokumen perusahaan kami, Pak Fu. Jian Xiyu itu, karena dia sudah kembali ke keluarga Jian, seharusnya yang ini adalah adik kandung kita, Fu Xiaobei. Kalau begitu, mari kita cepat jemput adik kandung kita kembali. Jian Xiyu pasti sudah memberitahu dia tentang kondisi keuangan keluarga kita yang buruk. Sudah memberitahu dia. Kita lihat saja apakah dia mau kembali atau tidak. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terus sembunyikan identitas kita. Fu Xiaobei, aku menggantikanmu di keluarga Fu. Menjalani kehidupan sulit selama hampir 20 tahun. Dan kau menggunakan identitasku dan menikmati semua kemewahan di keluarga Jian. Sekarang waktunya untuk ditukar kembali. Cepat pergi, bawa barang-barangmu dan temui orang tua kandungmu. Xiaobei, ambillah uang ini, bawalah. Bisa membantu dalam keadaan darurat ketika kau kembali. Kau tidak waras. Mengapa kau memberikan uang kepada orang luar? Fu Xiaobei, karena kau bukan putri kami. Tinggalkan keluarga Jian. Jangan pernah mengganggu kami lagi. Ternyata hanya karena putri kandung sudah ditemukan, mereka bisa meninggalkanku tanpa ragu. Aku akan pergi sekarang dan tidak akan pernah kembali lagi. Fu Xiaobei, pertukaran hidup selama 20 tahun, sekarang giliranmu kembali menjalani kehidupan miskin. Kalau anak kita sudah kembali, kita tidak usah menyembunyikan apa-apa lagi. Sebaiknya kita beritahu saja situasi sebenarnya keluarga Fu padanya. Jangan terburu-buru. Apa kau lupa dengan Jian Xiyu? Menurutku, kita jangan beritahu dia dulu bahwa keluarga Fu adalah yang terkaya di kota utara. Lebih baik. Baiklah, kalau begitu kita lakukan saja seperti itu. Akhirnya aku akan bertemu dengan orang tua kandungku. Sudah datang. Halo, saya Xiaobei. Permisi, apakah ini rumah keluarga Fu? Kau Xiaobei, adikku. Aku Fu Mingxi. Aku adalah anak angkat ayah dan ibu. Kenapa ada anak angkat juga? Sepertinya keluarga ini cukup baik. Adik, cepat masuk. Xiaobei. Ibu. Cepat duduk, cepat duduk. Xiaobei, selamat datang di rumah. Terima kasih, Ayah. Kau sudah lihat sendiri, beginilah kondisi keluarga kita. Kalau kau tidak tahan, kau masih bisa kembali. Tenang saja, Ayah. Aku sama sekali bukan nona muda yang manja. Nanti aku akan mencari uang untuk menghidupi kita berempat. Kita berenam. Adalah keluarga beranggotakan 6 orang. Xiaobei, saya kakak tertuamu, Fu Yandong, sekarang adalah pekerja kantoran biasa. Xiaobei, halo. Saya kakak keduamu, Fu Jenan, yang mengantar makanan. Nanti, ya. Apapun yang ingin kamu makan, katakan saja padaku, aku akan membelikannya untukmu. Saya kakak ketigamu, tadi sudah bertemu. Oh benar, saat ini saya masih mencari pekerjaan. Jadi, saya termasuk pengangguran. Punya 3 kakak laki-laki yang melindungiku pasti bahagia sekali. Sudah, jangan berdiri terus. Ayo makan, ayo. Ayo makan. Xiaobei, kenapa kamu tidak makan? Apa masakannya tidak cocok di lidahmu? Tidak, Bu. Masakan yang dibuat kakak ketiga harum sekali. Makan yang banyak. Ini sudah makanan terbaik yang kita makan di rumah beberapa hari ini. Memang biasanya tidak sebanyak ini lauknya, jadi kamu harus makan lebih banyak. Terima kasih, Bu. Setiap hari 6 orang menunggu untuk makan, aku harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang dan segera memperbaiki makanan kita. Xiaobei, kondisi keluarga kami tidak sebaik keluarga Jian. Kamu tidak akan meremehkannya, kan? Sepertinya punya watak yang sama dengan Jian Xiyu, hanya mau kaya, jijik dengan kemiskinan. Hei, si sulung, tidak bisakah kamu melepas celemek itu? Terlihat sangat canggung. Oh, Dapat ide, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kafe pelayan, aku akan membuka warung kopi. Buka warung kopi? Aku pernah bekerja di kafe sebelumnya, aku sangat mahir meracik kopi. Ditambah lagi, ketiga kakak laki-lakiku akan mengenakan kostum pelayan, pasti akan sangat populer. Berpakaian seperti pelayan? Apa itu tidak agak aneh? aduh. Ini pertama kalinya adik perempuanku ingin berbisnis. Dan dia melakukannya untuk mendapatkan uang guna membantu keuangan keluarga. Itu lebih baik daripada hanya tinggal di rumah, tanpa melakukan apa-apa, kan?
Lokasinya, kita akan pilih di area komersial terdekat dengan para pekerja kantoran, pasti tidak perlu khawatir tidak akan laku. Kalau begitu, aku dan rekan-rekan kerjaku akan mempromosikannya agar mereka semua datang untuk mendukung. Bagus, Kalau begitu, biar aku yang mengirim pesanan. Nanti aku khusus mengantar kopi dari kedai kita. oke? Kebetulan aku tidak punya pekerjaan. Aku bisa membantumu dengan pekerjaan ringan. Sudah diputuskan begitu. Makan sekarang. Pak Han, penyelamat Anda sudah ditemukan. Dia ada di mana sekarang? Dia adalah Nona Jian. Dia dari keluarga Jian, pemasok di kota selatan. Siapkan hadiah, besok kita akan mengunjungi keluarga Jian. Baik, Akhirnya aku menemukanmu. Silakan Pak Han, silakan duduk. Pak Han, jika ada urusan, saya saja yang datang ke perusahaan Anda. Kenapa Anda repot-repot datang sendiri? Bapak, kedatangan saya hari ini adalah demi Nona Jian. Siu, kamu kenal Tuan Han? Nona Jian pernah menyelamatkan hidup saya. Saya datang hari ini untuk melamar kepada Bapak dan meminta Nona Jian menjadi istri saya. Tuan Mudahan ini terlihat berwibawa sekali. Memang tidak salah saya kembali ke keluarga Jian. Siu, kapan kamu pernah menyelamatkan Tuan Mudahan? Apakah itu saat di keluarga Fu? Ayah, itu semua sudah masa lalu. Yang penting, Kak Cushuan sudah menemukanku kan? Kebaikan Nona Jian karena telah menyelamatkan hidupku. Selalu kuingat dalam hati. Dan juga Nona Jian, tanda lahir di bahu. Itu juga sangat kuingat. Tanda lahir di bahu? Meskipun begitu, acara pertunangan ini bukankah sedikit terburu-buru? Ayah, tidak terburu-buru kok. Aku sangat bersedia. Kenapa Nona dari keluarga Jian ini terasa sangat asing bagiku? Tidak seperti yang kuingat. Tidak perlu terburu-buru. Nona Jian, Anda bisa mencoba menghabiskan waktu bersama saya dulu. Lagi pula jika Nona Jian tidak tertarik, bukankah itu berarti saya memaksakan kehendak? Bagaimana ini bisa disebut memaksakan kehendak? Kak Cushuan, saya sangat puas dengan Anda. Kalian kan masih muda. Cobalah berinteraksi dulu. Tidak ada kata terlambat untuk bertunangan setelah menumbuhkan perasaan. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ayah, kenapa ayah tidak meminta Kak Cushuan untuk menetapkan tanggal pertunangan? Urusan pernikahan adalah hal yang serius dan harus dipikirkan matang-matang. Keluarga Han adalah salah satu keluarga terpandang terbaik di kota utara. Apalagi yang harus dipikirkan matang-matang. Kurasa ayah benar-benar sudah pikun. Pak Han, saya ikut senang untukmu. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kau menemukan penyelamatmu, seperti mendapatkan cahaya setelah kegelapan. Jangan banyak omong, jalankan mobilmu. Tunggu. Kopi bubuk segar. Silakan dicoba. Coba. Ayo. Cepat lihat, ada kopi pelayan pria tampan. Kopi bubuk segar. Kakak pertama, kakak kedua, jangan kaku begitu dong, pasang pose yang bagus. Adik ketiga, bagaimana kalau kau buka bajumu saja? Biarkan para gadis melihat otot perutmu. Buka. Wah, saya mau 1 gelas. Saya mau 3 gelas. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Jangan berebut, ayo, hati-hati. Tak kusangka, tuan muda ketiga keluarga Fu yang terkenal, bukannya menjadi dokter dewa, malah menjadi pelayan pria dan menjual kopi di sini. Tuan, Anda pasti salah orang. Kakak ketiga saya bukan dokter dewa. Anda mau kopi. Mengapa aku merasa sangat akrab dengan gadis ini? Apa kau mau secangkir kopi? Tuan muda keduahan, kenapa kau bisa datang ke tempat seperti ini? Jangan bilang padaku, kau hanya datang ke sini murni untuk minum kopi. Kau juga jangan bilang padaku, kau murni datang untuk menjual kopi. Kakak ketiga, ini latenya. Terima kasih, Xiaobei. Aku membuatkanmu americano. Aku hanya minum americano. Terima kasih. Kakak ketiga, apa kau kenal pria ini? Dia baru saja bilang, kau itu tabib dewa apa? Maksudnya apa ya? Ah, tidak kenal. Dia salah orang. Tidak kenal ya. Aku ingat. Dia adalah penagih utangku. Penagih utang? Berapa utang kakak ketigaku? Aku akan membayarnya. Tunggu sebentar, aku akan ambil dulu.
Oh, ini kan bukan putri palsu keluarga Jian. Nona miskin keluarga Fu. Fu Xiaobei ya? Kenapa sekarang malah jadi pelayan? Dalam hidup, kita harus tahu diri. Kau jadi pelayan benar-benar cocok bawaan lahir. Kekayaan yang didapat dari mencuri, cepat atau lambat, harus dibayar. Putri palsu keluarga Jian, apa mungkin yang menyelamatkanku sebelumnya? Bukan Jian Xiyu, tapi dia. Kenapa kau datang ke sini? Aku datang hanya untuk melihatmu menjadi bahan tertawaan. Semakin buruk hidupmu, semakin bahagia aku. Pergi kau tidak disambut di sini. Aduh, kakakku yang baik. Beberapa hari yang lalu kita masih saudara loh. Kau mengusirku seperti ini. Adikmu ini sangat sedih. Apa yang kau sindir-sindirkan di sini? Bukankah kau yang berpaling setelah melihat kekayaan orang lain, mengetahui bahwa kau adalah putri keluarga Jian, lalu kau mengabaikan budi baik keluarga Fu yang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan kembali ke keluarga Jian tanpa berpamitan sama sekali? Itu pantas kalian dapatkan. Oh, tunggu sebentar. Apakah kau yang ingin putrimu ini memiliki kehidupan yang baik, lalu diam-diam menukar kami berdua? Paman. Kau? Ayah, jangan marah lagi. Aku adalah putri kandungmu. Nona Jian, silakan pergi. Kami masih harus berbisnis. Kakak Cucuan, kenapa kau ada di sini? Cepat lihat mereka. Mereka semua menggangguku. Aku lihat, justru kau yang mengganggu mereka. Terima kasih, lain kali saja aku mampir untuk minum kopi. Hei, kakak Cucuan, tunggu aku sebentar. Aku ikut denganmu. Menghitung uang sampai sebegitu senangnya ya. Kakak ketiga, aku tidak menyangka hari ini bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Ada 20 juta rupiah loh. Jika kita bisa menghasilkan 20 juta rupiah setiap hari, maka sebentar lagi kita bisa membuka kafe kecil. Adikku, selama itu adalah hal yang ingin kau lakukan, kami akan selalu mendukungmu. Saat terakhir kali memeriksa Nona Jian, apakah ada informasi yang terlewat? Sama sekali tidak ada. Memang Nona Jian yang menyelamatkan Anda. Cari tahu tentang adik perempuan Fu Mingxi itu. Berikan semua informasinya padaku dalam waktu 2 jam. Baik. Ya ampun, sayangku, siapa yang membuatmu marah? Cepat beritahu ibu, ibu akan memberinya pelajaran. Semua karena Fu Xiaobei itu, hari ini aku cuma sedikit berkonflik dengannya dan dilihat oleh Kak Cucuan. Dia jadi mengabaikanku. Ya ampun, jangan sedih, ibu merasa kasihan. Anakku yang terbaik, bersih dan rapi, tidak seperti Fu Xiaobei itu, ada tanda lahir besar di bahunya. Kebajikan Nona Jian karena telah menyelamatkanku, selalu kuingat dalam hati. Dan juga Nona Jian, tanda lahir di bahu, aku juga terkesan. Tanda lahir? Seperti apa tanda lahirnya itu? Coba perlihatkan padaku. Aku punya di sini. Lihatlah. Jangan-jangan ini adalah tanda lahir yang Kak Cucuan sebutkan. Sepertinya. Pak Han, aku sudah menemukannya. Cepat katakan. Adik perempuan Pak Fu, Nona Fu, adalah anak yang tertukar dari keluarga Jian. Dia baru kembali ke keluarga Fu 2 hari yang lalu. Maksudmu, Fu Xiaobei adalah penyelamatku? Maaf, Pak Han. Itu belum aku selidiki. Lanjutkan penyelidikan. Baik. Kalau begitu aku akan lihat apakah ada tanda lahir di bahunya. Tuan Han, hari ini Americano lagi. Ya. Kalau begitu tunggu aku di sana sebentar. Tuan Han, kopimu sudah siap. Hati-hati. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan Kak Cucuan tahu. Fu Xiaobei adalah penyelamatnya. Aduh, Xiaobei. Terima kasih Tuan Han. Hei, Xiaobei. Kamu tadi hampir jatuh. Aku kaget sekali. Untung saja ada Kak Cucuan di sini. Harus persis sama dengan tanda lahir ini. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Iya, tenang saja. Fu Xiaobei, kamu sudah merebut kemakmuranku selama 20 tahun. Sekarang jangan harap bisa merebut priaku. Posisi Nyonya Han harus jadi milikku. Benar-benar kamu. Akhirnya aku menemukanmu.
Hei, Kak Cucuan, jangan lihat, tanda lahir itu jelek sekali. Ternyata benar Jian Xiyu yang menyelamatkanku. Aku malah sempat mencurigainya. Bagaimana dia bisa punya tanda lahir yang sama denganku? Kenapa kamu ada di sini? Tuan Han, uang yang aku pinjam darimu seharusnya sudah hampir lunas. Untuk apa kamu masih datang ke sini? Aku hanya berpikir, kopi yang dibuat adikmu sangat enak. Jadi aku ingin minum satu cangkir lagi. Kak Tiga, kenapa kamu datang? Xiaobei, apakah kamu lelah hari ini? Tidak lelah, Kak Tiga. Fu Mingxi ini sebelumnya bersikap dingin padaku, sekarang kenapa dia begitu baik pada Fu Xiaobei? Bukankah aku sudah bilang padamu, kamu tidak disambut di sini, masih berani datang? Kamu tidak takut padaku atau tidak takut pada kakak sulung? Kak Tiga, bagaimanapun juga kita adalah saudara, haruskah kamu begitu kejam? Baru sekarang kamu ingat kalau kita bersaudara. Kak Tiga, aku tahu apa yang kulakukan sebelumnya, telah melukai hati kalian. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain, makanya aku berpikir untuk kembali dan melihat kalian. Nona Jian, aku menghargai niat baikmu. Tapi aku harus menasihatimu, menjauhlah dari adikku mulai sekarang. Jika dia kenapa-kenapa karena ulahmu, aku akan memberimu pelajaran. Kak Tiga, kita sudah bersaudara bertahun-tahun, dan kamu baru mengenal Fu Xiaobei itu beberapa hari. Kenapa kamu begitu baik padanya? Karena Xiaobei berbeda denganmu, dia tidak serakah. Dan dia benar-benar tulus pada keluarga kita. Dia pantas kita sayangi. Kak Tiga, ini sudah seharusnya aku lakukan. Kita kan satu keluarga. Kalian. Hari ini Kak Cucuan juga ada, jadi tidak bisa terang-terangan bermusuhan dengan keluarga Fu. Kakak ketiga, kamu harus mengerti aku. Bagaimanapun, keluarga Jian adalah orang tua kandungku. Aku tidak ingin menyakiti hati mereka, tapi tidak disangka malah menyakiti hati ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Begini saja, di kartu ini ada 5 juta yuan. Itu uang saku yang diberikan ayah kepadaku. Aku akan memberikannya kepada kalian sekarang. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuk kalian. Ambil uangmu dan enyah dari sini, kami tidak butuh. Jika kamu merasa uang ini tidak cukup, aku punya satu ruko lagi di pusat kota. Kalian bisa ke sana untuk membuka kafe. Kakak Siyu, sejak kapan kamu bermurah hati seperti ini? Nona Jian memang dermawan. Kak Cucuan, ini semua sudah sepantasnya aku lakukan. Aduh, Kakak Siyu, kamu sungguh menolong di saat kami kesulitan. Bagaimana kamu tahu, warung kecilku ini setiap hari terkena panas dan hujan, benar-benar membuatku menderita. Dengan uang ini dan ruko itu, aku bisa membuka kafe. Kakak Siyu, terima kasih banyak. Mana sertifikat rukonya? Fu Xiaobei, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Nona Jian berhati mulia. Aku yakin dia pasti tidak akan menarik janjinya. Mana mungkin aku melakukannya? Aku akan meminta kepala pelayan untuk membawakan sertifikatnya kepada kalian sebentar lagi. Baguslah, kalau begitu, kami akan menunggumu di sini. Fu Xiaobei, kau tunggu saja. Ayah, ibu, hari ini aku menemukan uang. Aku lihat dulu ya. Selamat sore. Ini adalah sertifikat properti yang diminta Nona Jian untuk dikirimkan. Mohon diterima. Terima kasih. Ayah, ibu, ini sertifikat properti yang dikirim Jian Siyu. Sertifikat properti? Aduh, Jian Xiu pergi ke warung kopi hari ini. Demi di depan kakak cucuannya untuk berlagak kaya, memamerkan betapa murah hatinya dia. Dia memberikan sertifikat properti rumah ini kepada kita, dan bahkan memberi kita 10 miliar rupiah. Siyu ini, hari ini dia mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kakinya sendiri ya. Ibu, uang gratis ini jangan kita sia-siakan. Ayah, ibu, aku agak mengantuk. Aku kembali untuk istirahat dulu ya. Besok harus berdagang lagi. Pergilah, pergilah. Xiaobei, anak ini 2 hari ini sibuk sekali. Hatiku sungguh merasa kasihan. Semua salahmu. Bukankah itu ide gila yang ayah dan ibu berikan? Masih mau diuji? Beberapa hari lagi adalah ulang tahunnya. Saat itu di pesta ulang tahun, aku akan mengungkapkan identitasnya sebagai putri dari orang terkaya. Seharusnya dari dulu begitu. Ini kafe kita benar-benar punya kafe. Xiaobei, dengan adanya kafe ini, kamu tidak perlu lagi terpapar angin dan sinar matahari. Xiaobei, untuk memberimu kejutan ini, ketiga kakakmu benar-benar berusaha keras. Aku sangat menyukai kafe ini. Tapi, bagaimana keluarga kita bisa punya uang sebanyak ini? Tenang saja, bahan-bahan ini semuanya dibawa pulang oleh kakak sulung. Dia bilang ini sisa renovasi dari rekan kerjanya. Kami membawanya pulang, dan kebetulan bisa digunakan. Baiklah, kalian berdua sibuklah. Aku harus pergi duluan, ada urusan. Sampai jumpa. Oh, ngomong-ngomong, Xiaobei. Ini adalah resep rahasia yang dibuat kakak ketiga untukmu. Resep rahasia? Resep rahasia apa? Ini kakak ketiga, yang meracik kopi penurun lemak khusus untukmu. Kopi penurun lemak.
Tapi, apakah ini tidak memiliki efek samping? Tenang saja, tidak ada efek samping sama sekali, kecuali penurunan berat badan. Baik. Mama. Ibu. Apa kita akrab? Tolong panggil aku Nyonya Jian. Dasar nenek tua. Aku sarankan kau, jangan keterlaluan. Ini adalah wilayah keluarga Fu. Oh ya ampun, toko ini. Sejak kapan jadi milik kalian? Kapan ini jadi milik kamu? Kau harus tanya putri kesayanganmu. Mama, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Menurutku, keluarga Fu memang tidak pernah puas. Diam kau. Hari ini aku ingin lihat seberapa keras kepala keluarga Fu. Kalau tidak mau merasakan akibatnya, cepat kembalikan sertifikat properti dan kartu bank itu kepada putriku. Baiklah. Ternyata mereka datang kemari untuk mengemis. Lihat baik-baik, nama siapa yang ada di sini. Toko yang ini saja. Letaknya persis di sebelah toko milik Jian Siyu, agak sial. Tidak mungkin. Dari mana kau dapat uang? Apa kau mengambilnya dari keluarga Jian? Jian Siyu, jangan keterlaluan. Ini uang yang aku peroleh dengan susah payah. Ambil kartu bank dan sertifikat propertimu, aku tidak bertanggung jawab jika kau menghilangkannya. Kau. Nona Fu, Presiden Direktur saya secara khusus menyuruh saya kemari untuk memberikan Anda hadiah pembukaan bisnis. Benda apa ini? Ini adalah sertifikat tanah perkebunan kopi di Kolombia. Dia bilang Anda sangat pandai menyeduh kopi. Jadi, dia menghadiahkan Anda perkebunan kopi. Saya tidak bisa menerimanya, ini terlalu berharga. Bisa diterima? Bisa diterima. Nona Fu, terimalah dengan tenang. Sudah ada yang membayarnya untuk Anda. Ada yang membayarnya untukku? Siapa yang membelikannya untukku? Adik Anda kembali, saya belum sempat menjenguknya. Hadiah kecil ini hanya sebagai tanda penghormatan. Pak Zhang, Anda terlalu sopan. Jangan sampai Anda memanjakan adik saya. Tidaklah, kakak Anda yang ini yang paling memanjakannya. Untuk membeli perkebunan kopi ini, Anda juga banyak membantu. Fu Xiaobei, Anda benar-benar berbakat. Begitu cepat sudah menjalin hubungan dengan orang kaya, selain orang terkaya. Saya belum pernah dengar siapa yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli seluruh perkebunan kopi. Anda siapa? Saya adalah ibunda dari keluarga Jian. Bolehkah saya tahu siapa kepala keluarga Anda? Kepala keluarga saya bukanlah urusan yang bisa didengar oleh keluarga kecil seperti kalian. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda. Lalu, apa urusan keluarga Fu itu? Jika kepala keluarga Anda benar-benar hebat, mengapa dia memberikan barang kepada mereka? Menurut saya, mungkinkah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apalagi yang bisa terjadi? Dasar orang yang suka mencari masalah. Nona Fu, mohon Anda terima kontrak ini, supaya saya bisa kembali dan melaporkan hasilnya. Hah? Kalian ibu dan anak dari keluarga Jian. Kalau tidak ada urusan apa-apa, cepatlah pergi. Kalian tidak diterima di sini. Fu Xiaobei, kau telah menumpang makan dan tinggal di rumah kami selama 20 tahun. Sekarang saatnya kau membalas budi kami atas jasa kami yang sudah membesarkanmu. Kamu aku membalas budi bagaimana? Kafe dan kebun kopimu ini kami minta masing-masing separuh sahamnya. Bagaimana dengan kakak ketiga? Tidak apa-apa. Ada kakak ketiga di sini. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi. Bagaimana kalau kami tidak memberikannya? Tidak memberi? Kalau tidak memberi, kami tidak akan pergi. Kalian juga jangan harap bisa membuka kafe dengan lancar. Kau berani. Kukira kalian keluarga Jian sudah tidak ingin lagi berkeliaran di Beijing ya? Besar sekali bicaramu. Orang yang tidak tahu pasti mengira kalian adalah orang terkaya di Beijing. Aku mau lihat bagaimana caramu membuat kami tidak bisa berkeliaran lagi. Dalam waktu 3 menit, hentikan semua kerja sama bisnis dengan keluarga Jian. Boikot di seluruh industri. Hei, saudara ketiga, kau benar-benar masih sama seperti dulu, hanya tahu bersikap sok penting. Apa? Orang terkaya itu sekarang mengakhiri kerja sama dengan kita? Kita tidak menyinggung orang terkaya itu kan? Ini tidak mungkin. Siu, cepat pergi. Sesuatu yang besar terjadi di rumah. Hah? Hei, selamat jalan dan tidak perlu diantar. Sebenarnya kalian menyinggung siapa? Semua investasi keluarga Fu ditarik. Semua kerja sama diakhiri. Tamat sudah. Kali ini benar-benar tamat. Anak itu, dia tidak ada hubungannya dengan orang terkaya. Keluarga Fu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, ibu, cepat pikirkan cara. Aku baru saja menjalani hari-hari yang menyenangkan. Keluarga Jian tidak bisa bangkrut begitu saja. Aduh, Siyu, kesulitan yang sedang kita hadapi ini mungkin hanya keluarga Han
yang bisa membantu kita melewati krisis. Aku dan ibumu harus melakukan segala cara agar kau dan Han Chusuan segera menikah. Biarkan aku masuk, aku ingin bertemu CEO kalian. Tanpa janji temu, tidak bisa masuk. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah tunangan CEO kalian. Tunangan di zaman sekarang, yang mengaku sebagai tunangan CEO kami, ada terlalu banyak wanita. Memangnya kau ini siapa? Kau. Hei, Nona Jian, kau datang mencari Pak Han? Gawat, gawat. Jangan-jangan dia benar tunangan Pak Han. Nona Jian, silakan lewat sini. Ah, Pak Han. Kakak Chushuan, akhirnya aku bertemu denganmu. Ada urusan denganku. Bagaimana kalau kita bicara di kantormu saja? Apa yang kamu lakukan ini? Kakak Chushuan, kapan kamu akan bertunangan denganku? Aku ingin memberimu upacara pertunangan yang tak terlupakan. Kita tidak bisa terburu-buru. Kakak Chushuan, apakah kamu tidak ingin menikahiku? Jangan lupa, aku pernah menyelamatkanmu saat kita kecil. Tentu saja aku tidak lupa. Aku hanya takut kamu merasa terlalu mendadak. Tidak akan, Kakak Chushuan, aku ingin segera menikahimu. Mengapa Nona Jian begitu terburu-buru untuk bertunangan? Apakah dia sengaja menyembunyikan sesuatu? Kalau begitu, setelah kamu merayakan ulang tahun ke-20-mu, kita akan memilih tanggalnya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Nona Jian, sejujurnya, sejak bertemu denganmu, senyum Pak Han semakin sering terlihat. Itu juga butuh bantuan asisten Zhang untuk sering-sering berbicara tentangku di depan Kakak Chushuan. Tentu saja, Nona Jian begitu disukai, tanpa aku bicara pun aku yakin Pak Han benar-benar menyukaimu. Tapi aku selalu merasa dia bersikap dingin kepadaku. Pak Han memang belum pernah berpacaran, dia tidak punya pengalaman. Tenang saja, aku akan membantumu mendekatinya. Terima kasih banyak, asisten Zhang. Setelah aku menjadi Nyonya Han, pasti akan ada imbalan untukmu. Sejujurnya aku bilang kepadamu, sebelumnya dia sempat curiga bahwa putri keluarga Fu yang kembali adalah yang menyelamatkannya. Tapi pada akhirnya dia tetap memilih Nona Jian, ini juga membuktikan dia benar-benar menyukaimu. Fu Xiaobei, kau sungguh mengganggu. Tunggu saja pembalasanku. Xiaobei, aku. Aduh, perutku sakit sekali. Perutku sakit sekali. Kopi kalian ini bermasalah ya? Fu Xiaobei, tak berani-beraninya kamu mengincar kakak cucuanku. Aku akan membuat kedai kopimu tidak bisa bertahan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tahu. Tenang saja. Kedai kopinya tidak akan bertahan lama. Aku mengandalkanmu. Baik. Hei, jangan diminum lagi. Kopi ini tidak bersih. Apa yang kamu masukkan ke dalam kopi itu? Apa yang aku tambahkan? Kalian yang menambahkan sesuatu kan? Aku menderita karenanya. Kakak ketiga, tolong periksa rekaman CCTV. Hei, tidak perlu periksa CCTV. Aku akan lapor polisi. Astaga, ada apa ini? Aku bilang, Fu Xiaobei hanya demi menjual kopi. Kamu benar-benar melakukan segala macam hal. Kamu berani-beraninya memberi obat ke dalam kopi pelanggan. Oh, belum dipastikan apakah itu obat atau bukan, tapi kamu langsung menuduh begitu saja kalau kami menambahkan sesuatu ke dalam kopi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak alergi kopi. Aku juga tidak salah makan. Ada saksi dan bukti fisik. Aku akan lapor polisi. Jadi, apakah ada obatnya atau tidak? Bawa kopi yang belum habis diminum ini untuk diuji. Maka, kebenaran akan terungkap. Kak Chushuan, kenapa kamu datang? Aku lewat dan mendengar sedikit keributan. Jadi aku masuk untuk melihatnya. Tuan Han benar, kita ambil kopi yang tersisa ini, bawa untuk diperiksa, dan melapor polisi tidak akan terlambat. Mereka tidak boleh tahu kalau ini perbuatanku. Apalagi Kak Chushuan ada di sini. Kalau tidak, pernikahan kita, tidak perlu lapor polisi. Fu Xiaobei, pelanggan itu memang di tokomu. Sakit karena minum kopi, kamu cepat tutup toko dan perbaiki. Bayar ganti rugi dan selesai. Kenapa jadi takut setelah dengar kata polisi? Jangan-jangan orang ini kamu sewa, hanya untuk membuat masalah. Bah, bagaimana mungkin, Kak Chushuan? Aku tadi hanya terkejut, makanya aku bicara seperti itu. Sekarang tampaknya, orang ini hanya ingin mencari untung. Kenapa kamu belum pergi? Kasiu, wajahmu berubah cepat sekali ya. Tadi kamu masih bersikukuh. Ada sesuatu yang ditambahkan ke kopi ini, sekarang sudah berubah pikiran. Apalagi kamu menyuruhnya pergi dan dia langsung pergi.
Itu terlalu penurut kan? Jangan memfitnahku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu itu kamu. Kamu tidak diterima di sini. Silakan segera pergi. Baguslah, masalahnya sudah selesai. Ayo kita pergi. Ayo. Fu Xiaobei berani mempermalukanku di depan Kak Cusuan. Tunggu saja pembalasanku. Kakak ketiga, jika kamu bertemu dengan Han Chushuan, tolong sampaikan terima kasihku padanya ya. Hari ini dia menolongku. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Itu hal yang normal, yang akan dilakukan oleh orang yang berhati nurani. Tidak perlu berterima kasih padanya. Kakak ketiga, kita harus tahu cara membalas budi. Ya sudah, aku akan mencari waktu untuk berterima kasih padanya. Kakak ketiga yang terbaik. Hei, Xiaobei, aku belum pernah menanyakan ini padamu. Bagaimana rasanya pulang ke rumah? Sangat menyenangkan, ayah dan ibu baik sekali padaku, dan kakak-kakakku lebih baik lagi padaku. Senang rasanya dicintai oleh keluarga. Xiaobei, ayo makan. Baik. Ada apa denganku barusan? Aku malah ingin mencium Xiaobei. Masalah hari ini, sudah jelas Jian Xiu yang membuat ulah. Kenapa dia terus-terusan mengincar Fu Xiaobei? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya dia inginkan. Pak Han, hubungan mereka berdua sangat rumit, mungkin ada kesalahpahaman yang kita berdua tidak ketahui. Meskipun dia punya tanda lahir yang sama di bahunya, aku merasa dia yang sekarang sangat asing. Oh, benar. Gadis kecil yang menyelamatkanku saat itu, pelayan Ma juga pernah melihatnya. Temui pelayan Ma dan konfirmasi padanya. Apakah dia benar-benar Jian Xiu atau bukan? Baik, Pak Han. Xiu, apakah tuan muda kedua dari keluarga Han itu pernah berkata kapan kalian akan bertunangan? Betul. Cepat selesaikan urusan pernikahanmu. Kakak Cusuan bilang setelah ulang tahunku baru akan mempertimbangkan pertunangan. Siyu, kamu harus bergaul dengan Han Chushuan baik-baik, ya. Keluarga Jian kita bergantung sepenuhnya padamu untuk bangkit. Asisten Zhang memberitahuku Kakak Cusuan akan pergi ke Hotel Guofan untuk menghadiri pesta makan malam besok. Aku akan menemuinya besok dan memintanya segera mengumumkan hubungan kita. Xiaobei, besok adalah ulang tahunmu. Kami berencana mengadakan pesta ulang tahun untukmu di Grand Hotel Guofan. Grand Hotel Guofan? Itu terlalu mahal. Ini hanya ulang tahunku. Apakah ayah perlu boros seperti ini? Xiaobei, ulang tahun ke-20-mu harus dirayakan dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Ini adalah ulang tahun pertamamu kembali ke keluarga Fu. Ketiga kakakmu sangat memperhatikannya. Selain itu, mereka juga sudah menyiapkan gaun untukmu. Kalau begitu, aku dan kakak ketiga akan pergi ke Grand Hotel Guofan untuk mempromosikan kopi penurun berat badan kami. Hahaha, semua terserah padamu. Asal putri kesayanganku bahagia. Aku adalah nona tertua dari keluarga Jian, tunangan dari Han Chushuan, presiden grup Han. Mengapa kamu berani menghalangiku? Ini adalah pesta ulang tahun nona muda dari keluarga Fu. Tidak boleh masuk tanpa surat undangan. Keluarga Han adalah keluarga terkemuka. Jika kamu menyinggungku, berarti kamu menyinggung keluarga Han. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Ada apa? Manajer, lapor. Wanita ini mengaku sebagai tunangan dari Tuan Mudahan. Dia tidak punya undangan pesta, tapi bersikeras menerobos masuk. Pakaian kedua orang ini terlihat sangat mahal jika dia mengaku tunangan Tuan Mudahan. Mungkin saja itu benar. Kita tidak bisa menyinggung Tuan Mudahan. Sudahlah, biarkan mereka masuk. Baik. Kenapa kakak ketiga belum datang juga ya? Fu Xiaobei, kenapa dia bisa ada di sini? Ditambah lagi berpakaian seperti ini. Jangan-jangan dia datang untuk merayu kakak Chushuan? Aduh, bukankah ini adik Xiaobei? Kenapa? Apakah kafe tidak laku? Jadi kau datang ke aula perjamuan mewah untuk mengantar kopi. Kurasa kau ingin mencari suami kaya, ya? Jujur saja, pesta mewah yang kau sebutkan itu adalah pesta ulang tahunku. Mama, kita harus cari cara cepat keluarkan Fu Xiaobei dari sini. Kalau tidak, dia akan merebutnya dariku. Bagaimana dengan kakak Chushuan? Pesta ulang tahunmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini adalah pesta milik putri orang terkaya. Pesta ulang tahunnya. Putri orang terkaya. Kakak ketiga tidak bilang apa-apa. Putri orang terkaya. Lebih baik kau sadar diri dan cepat pergi. Daripada nanti kau diusir oleh petugas keamanan, itu akan merepotkan. Seharusnya kalian yang pergi, bukan? Aduh, bukankah ini kakak ketigaku yang sepanjang hari hanya menganggur? Kenapa? Datang untuk mengemis ya? Bagaimana kalian bisa masuk? Sepertinya kami tidak pernah mengirimkan.
undangan kepada keluarga Jian, kan? Mengirim undangan pada kami? Kalian ini siapa sebenarnya? Betul-betul ketagihan berakting ya? Lihat, bukankah orang itu mirip dengan putra ketiga keluarga Fu? Aku dengar keluarga Fu bertindak diam-diam. Ketiga putra keluarga Fu sudah sejak kecil berlatih keras di masyarakat. Yang paling beruntung adalah putri keluarga Fu. Tidak perlu berjuang di masyarakat, hanya perlu mewarisi harta keluarga saja. Dan juga punya 3 kakak laki-laki yang menyayanginya. Kalian ini bicara omong kosong apa? Mereka berdua terlihat sangat miskin. Bagaimana mungkin mereka anak-anak dari keluarga orang terkaya? Aku sudah bertahun-tahun di keluarga Fu, tetapi tidak pernah dengar keluarga Fu adalah orang terkaya. Buang-buang waktu saja bicara dengan mereka. Cepat suruh 2 petugas keamanan untuk mengusir mereka. Benar. Cepat panggil keamanan untuk mengusir mereka berdua. Kalau tidak, jika orang terkaya yang asli datang, menemukan mereka berdua memalsukan identitas, bagaimana jika kemarahannya dialihkan pada kita semua? Begitu Fu Xiaobei masuk keluarga Fu, dia langsung pandai menipu dan membohongi orang. Kau benar-benar hebat. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu padaku? Kalian benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya kalian memperlakukan adikku seperti ini. Kalau begitu, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan pada kalian. Kamu pengemis bau, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Aku ingin lihat siapa yang membuat keributan di sini. Mereka, cepat usir 2 penipu ini keluar. Jangan kotori pesta ulang tahun putri orang terkaya ini. Kau yakin mau mengusir kami? Kau mengancam kami sudah cukup, kau juga ingin mengancam manajer hotel. Manajer, kedua orang ini, yang perempuan bertugas merayu putra keluarga kaya, yang laki-laki bertugas menipu orang di mana-mana, cepat usir mereka. Nona manis, Anda punya daya tarik yang lumayan. Kalau Anda ingin mencari pria kaya, saya bisa memberi Anda kesempatan. Ikut saya, dijamin hidup Anda akan terjamin. Fu Xiaobei, cepat terima tawarannya. Ini kesempatan emas bagi Anda untuk mendapat koneksi yang kuat. Benar Xiaobei, cepat terima tawaran manajer ini agar nanti Anda tidak perlu susah lagi. Sayangku, ikutlah saja dengan saya. Berani sekali Anda menyentuhnya lagi. Akan saya patahkan kaki Anda. Oh, berani sekali Anda berani menendang saya. Sepertinya Anda sudah bosan hidup. Kakak ketiga, jangan gegabah. Ini pasti Jian Xiyu sengaja memprovokasi kita agar kita dipermalukan. Xiaobei, kakak ketiga tidak bisa tinggal diam melihat Anda diganggu orang lain. Fu Mingxi, Anda benar-benar nekat sekali. Anda berani membuat keributan di pesta ulang tahun putri orang terkaya. Saya rasa Anda benar-benar tidak ingin hidup. Tunggu saja sampai orang terkaya itu datang. Akan saya lihat bagaimana Anda akan menyelesaikannya. Tutup mulutmu. Meskipun dia orang terkaya, dia harus bersikap adil kan? Bawahannya ini memiliki hati binatang, saya ingin lihat bagaimana mereka bisa melindunginya di depan banyak orang. Kau menyuruh seorang miliarder berlaku adil. Miliarder itu hanya perlu menggerakkan jari untuk menghancurkanmu. Sama mudahnya seperti menghancurkan seekor semut. Fu Xiaobei, dengarkan aku. Nanti kalau miliarder itu datang, kau tidak boleh bilang kita saling kenal, agar amarahnya tidak melampiaskannya kepada kita. Saat itu, kau juga jangan berharap kami akan membantumu. Bagus, itu yang kuinginkan. Seumur hidupku, aku tidak ingin ada hubungan apapun dengan ibu dan anak ini. Kau, kakak ketiga ini, sudah berkelahi, sudah berdebat, ayo kita pergi. Tunggu sampai miliarder itu datang. Pasangan ibu dan anak ini akan memutarbalikan fakta. Kita tidak akan bisa menjelaskan meskipun kita benar. Ada apa? Bukankah ini sekretaris Wang dari putra tertua miliarder itu? Ada apa ini? Sekretaris Wang, mengapa Anda datang? Keributan di sini cukup besar. Saya datang untuk melihat ada apa. Aduh, tidak ada apa-apa. Di sini ada 2 tikus yang menyelinap masuk. Tenang saja, saya akan segera mengusir tikus-tikus ini. Pasti tidak akan mengganggu tamu. Benar, Sekretaris Wang. Ini tidak ada hubungannya dengan manajer. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kedua tikus itu. Mereka benar-benar terlalu licik. Benar Sekretaris Wang, kedua kakak beradik ini demi uang memakai pakaian yang tidak pantas, menjajakan diri di jalanan. Kali ini menyelinap masuk, entah mau melakukan apa. Mereka mau melakukan apa lagi? Hanya ingin menggoda orang kaya? Mungkin ingin mengubah nasib menjadi kaya? Aduh, ku dengar. Keluarga orang terkaya ini punya 3 tuan muda. Harus hati-hati dengannya. Benar, harus segera menyuruh orang mengusirnya. Mengusir mereka bukankah terlalu mudah bagi mereka? Seharusnya mereka dipukuli sampai keluar. Biarkan mereka belajar dari kesalahan. Kalian dengar? Jika kalian tidak segera pergi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Dasar sampah, tidak berguna. Bahkan tidak bisa membedakan mana tikus dan mana tuan rumah. Kurasa yang seharusnya pergi adalah kau.
Harap tenang semuanya. Orang terkaya akan segera hadir. Mohon sambut dengan tepuk tangan. Semuanya tenang. Orang terkaya sebentar lagi akan tampil. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Apa? Dia orang terkaya. Para hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang. Hari ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan hari yang paling bermakna bagi keluarga kami dan juga bagi Fu. Seperti yang Anda semua tahu, pesta hari ini dipersiapkan untuk ulang tahun putriku, tetapi yang lebih penting ini untuk menyambutnya kembali. Inilah putri kesayanganku, Fu Xiaobei. Xiaobei, cepatlah naik. Jangan takut, kakak ketigamu akan menemanimu naik. Dengan ini, saya umumkan, semua aset keluarga Fu akan menjadi milik adikku, Fu Xiaobei. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu putri kecil keluarga Fu kami, berarti menantang keluarga Fu. Aku akan menjadi ksatria paling setia Xiaobei. Kakak ketiga, apakah aku tidak sedang bermimpi? Xiaobei, ini bukan mimpi. Semua ini adalah kenyataan. Kalau tidak percaya, cubit saja aku. Mungkinkah keluarga kita benar-benar orang terkaya? Ya. Ya ampun, ini adalah hal yang tak pernah kubayangkan. Tidak mungkin. Kalian semua berkomplot untuk berakting ya. Saya telah tinggal di keluarga Fu selama hampir 20 tahun. Mana mungkin saya tidak tahu kalau keluarga Fu adalah keluarga terkaya. Karena kamu mata duitan, keluarga Fu memiliki ajaran nenek moyang untuk menguji keturunan yang belum genap berusia 20 tahun. Kamu gagal melewati ujian dari ayah dan ibu. Sungguh konyol. Ujian apa? Kalian semua berkomplot menipu saya, sekarang malah berbalik mengatakan itu masalah saya. Keluarga Fu bersikap baik padamu. Meskipun tidak memberitahumu tentang identitas sebagai keluarga terkaya, kami tidak pernah merugikanmu. Tapi bagaimana denganmu? Dari kecil sampai dewasa, mengandalkan kasih sayang kami padamu, memperlakukan kami seperti menyuruh seorang pelayan, dan sering mengeluh tentang ayah dan ibu, selalu berkata tidak sopan. Kenapa harus banyak bicara padanya? Tidak peduli apapun statusnya. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun dari Xiaobei kita. Baik, pilihlah Fu Xiaobei, kalian pasti akan menyesal. Di mana manajernya? Kenapa masih terpaku di sana? Cepat usir tikus itu. Saya telah bersikap bodoh, menyinggung perasaan dua orang terhormat. Semua ini karena ulah ibu dan anak ini yang sengaja memancing. Saya akan segera mengusir mereka. Lepaskan saya, lepaskan saya. Fu Xiaobei, kamu telah merebut hampir 20 tahun hidup saya di keluarga Jian. Sekarang kamu juga merebut kemakmuran dan kekayaan yang seharusnya menjadi milik saya. Kamu pasti akan menerima balasan atas perbuatanmu. Xiaobei, kamu tidak akan menyalahkan ayah dan ibu karena membohongimu, kan? Bukankah ini adalah ajaran leluhur keluarga Fu? Sebenarnya entah itu menjadi orang terkaya atau hanya keluarga biasa, selama cinta kalian padaku tulus itu sudah lebih dari cukup. Bagus. Xiaobei, ini semua properti yang kumiliki. Jika kamu tidak ingin bekerja, kamu bisa bersantai di rumah dan menjadi nyonya tanah. Tidak bisa kak, ini terlalu berharga, ambil kembali saja. Dan lagi, Xiaobei, ini bukan hanya sekadar jam tangan, tapi juga komputer mini. Nih, untukmu. Terima kasih, kakak kedua. Ah, kenapa sungkan dengan kakak kedua? Ambil saja. Pil ini saya kembangkan. Bisa menetralkan 100 jenis racun. Tapi, saya harap kamu tidak perlu menggunakannya. Xiaobei, liontin giok ini adalah pusaka keluarga Fu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ibu memberikannya kepadamu. Terima kasih bu, aku pasti akan menyimpannya dengan baik. Pak Han, saya sudah menemukan manajer Ma. Setelah berulang kali konfirmasi, dia sangat yakin bahwa Nona Jian Xiyu di foto itu adalah orang yang menyelamatkan Anda waktu itu. Tapi mengapa saya tidak punya ingatan sedikit pun tentang Jian Xiyu saat kecil? Pak Han, mungkin karena sudah terlalu lama ingatan Anda menjadi kabur. Semua bukti sekarang menunjukkan Nona Jian Xiyu adalah orang yang menyelamatkan Anda. Jadi jangan ragu lagi. Kalau begitu, mari kita mulai persiapan untuk pertunangan saya dengan Nona Jian. Jangan beritahu kakek tentang hal ini dulu. Mengerti. Xuan, apakah kamu sudah siap? Pesta keluarga Fu akan segera dimulai. Kita harus berangkat sekarang. Baik ayah, mari kita berangkat. Selamat Fu, karena putri Anda kembali. Terima kasih, terima kasih. Putri kecilnya cantik sekali. Selamat ulang tahun untuk putri kecil. Selamat ulang tahun.
Bukankah ada dua tamu terhormat yang belum datang? Maksudmu Pak Tuahan dan Cusuan kan? Apakah itu Han Cusuan? Kenapa kedengarannya keluarganya cukup akrab dengan keluarga kita? Selamat datang, Pak Tuahan dan Tuan Mudahan. Maafkan saya semuanya, saya orang tua ini kakinya sudah tidak kuat dan terlambat datang lagi. Pak Tuahan, kehadiran Anda sudah sangat kami hargai. Halo, Paman Fu. Halo, Bibi Fu. Saya dengar Pak Fu menemukan kembali putri kandungnya. Dia gadis kecil ini, kan? Halo Kakek Han. Sungguh anak yang baik. Alangkah baiknya jika Cusuan bisa menikahimu dan menjadi cucu menantu saya. Kakek, jangan bercanda sembarangan. Dasar anak muda, cuma pintar bersikap sok serius. Saya dengar Cusuan sudah lama mengenal Xiao Bei dan bahkan pernah menolong Xiao Bei. Itu hanya hal kecil. Bibi tidak perlu memikirkannya. Sudah. Kalian anak muda bersenang-senang saja. Saya dan Kakek Han masih ada urusan yang harus dibicarakan. Nona Fu, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun dariku. Terima kasih. Tuan Mudahan pasti belum tahu. Tadi, ibu dan anak dari keluarga Jian itu datang secara khusus untuk mencari Anda. Maaf, saya tidak mengizinkan mereka masuk. Mereka pasti membuat masalah untuk kalian. Tidak, kami sudah terbiasa. Tuan Mudahan dan keluarga Jian, hubungannya benar-benar dekat, ya. Sampai-sampai Anda meminta maaf atas nama mereka. Bicara seperlunya saja, bagaimanapun Tuan Mudahan adalah tamu. Ya, kami dan Xiao Bei adalah keluarga. Jadi, beberapa orang luar di sini, jangan pura-pura akrab. Kakak ketiga, sudahlah, jangan bicara lagi. Pak Fu, saya tidak tahu apakah almarhum Fu pernah memberitahu Anda, saat dia masih hidup, dia telah mengatur perjodohan untuk keluarga Han kita, yaitu perjodohan antara Xiao Bei dan Cusuan. Untuk kedua anak ini, aturan leluhur di keluarga Fu Anda sangat ketat. Mengenai pertunangan ini, saya juga tidak pernah membicarakannya. Ayah saya memang pernah menyebutkan masalah pernikahan antara keluarga Fu dan keluarga Han. Tapi masalah hati para pemuda sekarang kami juga tidak tahu. Jika kedua anak itu saling mencintai, tentu kami tidak keberatan. Saya punya ide bagus. Begini pemikiran saya, biarkan Xiao Bei pergi ke grup Han dan belajar bersama Cusuan. Ini bisa membuat kedua anak membangun hubungan. Kalau begitu kami ikuti saja kata Pak Tuahan. Xiao Bei, mulai sekarang, ini adalah rumah baru kita. Kamarmu juga sudah selesai ditata, naiklah sebentar dan lihat. Semua ini terasa seperti mimpi. Xiao Bei, kami tidak akan membiarkanmu menderita lagi setelah ini. Oh iya, kalian semua ada di sini hari ini. Aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian. Aku berencana meminta Xiao Bei untuk menjadi asisten Han Cusuan untuk sementara waktu. Belajar darinya tentang cara mengelola perusahaan dan trik-trik dalam berbisnis. Apa? Ayah menyuruh Xiao Bei menjadi asisten Han Cusuan? Apa keluarga kita sudah bangkrut? Aku tidak setuju. Kenapa terburu-buru sekali? Jadi, asisten Han Cusuan ya, boleh saja sih, tapi kenapa aku tidak belajar dengan abang-abang saja? Benar. Kalian terlalu menyayanginya. Kalau begitu, tidak usah belajar. Toh, keluarga kita juga tidak bergantung pada Xiao Bei untuk mencari uang. Apa yang dikatakan kakak kedua benar. Aku hanya ingin Xiao Bei menjadi putri kecil yang bahagia. Kakak-kakakmu ini mereka tidak tega melihatmu kesusahan. Mengikuti mereka pasti hanya bekerja 3 hari, lalu bersantai 2 hari. Grup Han dan keluarga Fu kita sering berurusan bisnis. Sementara Cusuan adalah pengusaha terkemuka di Beicheng. Mengikuti dia, kau pasti bisa belajar banyak hal. Tentu saja ayah juga akan menghormati keputusanmu. Ayah benar, aku mau mencoba. Apa? Xiao Bei, apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Aku tetap ingin mencobanya. Nanti aku bisa mempelajari sesuatu, dan di masa depan aku juga bisa membantu kalian. Ini baru putri kesayanganku. Adikku begitu pintar, dia pasti akan cepat menguasainya. Hubungi kami kapan saja jika ada masalah. Tenang saja, aku pasti akan menjaga diriku dengan baik. Ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Beberapa hari ini, anak itu, Xiao Bei, akan mulai bekerja di grup Han. Saat ini, dia akan menjadi asistenmu untuk sementara. Fu Xiao Bei? Ya. Keluarga Fu rela. Dia jadi asistenku. Sebenarnya tidak rela, tapi kedua keluarga kita adalah relasi keluarga lama. Keluarga Fu mengirim putri mereka ke sini untuk belajar. Kamu harus memperlakukannya dengan serius. Kakek tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ngomong-ngomong, keluarga Fu selalu tidak menonjolkan diri status Xiao Bei sebagai putri miliarder terkaya.
harus dirahasiakan dengan ketat. Mengerti, Kek. Kakak ketiga, kenapa kamu belum tidur? Bukankah kamu juga belum tidur? Minumlah susu untuk membantumu tidur. Terima kasih, kakak ketiga. Ada apa? Xiao Bei, kakak ketiga, tidak ingin kamu menjadi asisten di grup Han. Kakak ketiga khawatir kamu akan diganggu, terutama si Han Jushuan itu. Dia jelas punya niat buruk. Kamu terlalu berlebihan, kakak ketiga. Han Jushuan bahkan pernah membantuku sebelumnya. Xiao Bei, apakah kamu menyukai Han Jushuan itu? Saya harus bangun pagi besok untuk kerja. Saya harus tidur sekarang. Kalau Xiao Bei sampai suka pada Han Jushuan, apa aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Hei, kamu mau apa? Fu, asisten Zhang bilang Jushuan menyuruh Fu Xiaobei bekerja di perusahaan Han. Memangnya dia siapa? Astaga, tenanglah. Dia hanya asisten kecil. Itu asisten presiden direktur, dia adalah orang terdekat Han Jushuan. Kalau sampai mereka menjadi dekat seiring berjalannya waktu, bagaimana nasibku nanti? Memangnya kenapa kalau begitu? Sekarang, yang ada di hati Jushuan itu kamu. Fu Xiaobei, kamu benar-benar sangat mengganggu. Berani-beraninya kamu merebut priaku. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Asisten Zhang, apakah Fu Xiaobei mulai bekerja hari ini? Pak Han menempatkannya di kantor presiden direktur sebagai asisten. Dasar kau Fu Xiaobei, jangan pernah coba-coba merayu Kak Jushuanku. Asisten Zhang, dia, Fu Xiaobei, datang ke sana hanya untuk mengganggu hubunganku dengan Jushuan. Hentikan dia, aku akan segera ke sana. Jika terjadi apa-apa, aku akan bertanggung jawab. Nona Jian, Anda adalah calon nyonya besar, keluarga Han, saya akan mengikuti perintah Anda dalam hal ini. Halo, saya karyawan baru dari kantor presiden direktur Fu Xiaobei. Saya datang untuk melapor hari ini. Tunggu sebentar, saya akan telepon kantor presiden direktur untuk melakukan konfirmasi. Halo. Halo, asisten Zhang. Ada rekan kerja wanita bernama Fu Xiaobei datang untuk memulai proses penerimaan kerja. Bagaimana menurut Anda? Pak Han paling tidak suka wanita aneh mengganggunya. Jangan biarkan wanita seperti ini mendekati Pak Han. Bolehkah saya tahu kapan pengajuan berkas kerja saya bisa selesai? Sama sekali tidak punya kesabaran, tapi ingin masuk ke Han Group. Xiao Bei, apakah kamu lelah di hari pertama kerja? Mari makan siang bersama, kakak akan mentraktirmu dengan baik. Tidak perlu, kakak ketiga. Bisakah kamu sedikit peka? Bahkan anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Kamu terus berdiri di meja resepsionis. Bagaimana saya bisa bekerja? Xiao Bei, tunggu kakak ketiga. Kakak ketiga akan segera ke sana. Han Jushuan, turun kamu sekarang. Apakah Han Group kalian memperlakukan Xiao Bei kami seperti ini? Selamat siang, Tuan. Tolong tunjukkan kartu tamu Anda. Kartu tamu? Saya, Fu Mingxi, kemanapun saya pergi, masih perlu kartu tamu. Coba kamu sentuh dia lagi. Kakak ketiga, sudah lupakan saja. Nona Fu, Tuan Fu, saya sangat menyesal Pak Han mengundang kalian berdua untuk naik. Pak Han, benar-benar orang yang sangat sibuk, sampai meninggalkan adikku Xiao Bei menunggu di bawah selama setengah hari. Lain kali kalau aku datang menemuimu, apakah aku juga harus membuat janji terlebih dahulu? Ini adalah kesalahan saya. Resepsionis yang mempersulit Nona Fu, sudah saya urus. Kedepannya, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sebaiknya begitu, jika adikku kembali diintimidasi, keluarga Fu tidak akan segan-segan untuk berkonfrontasi denganmu. Keluarga Fu tentu saja punya kemampuan itu. Tapi grup Han bukan tempat untuk bermain-main seperti anak kecil. Saya tidak tahu siapa yang datang ke grup Han hari ini. Apakah putri tunggal orang terkaya yang hanya ingin pamer, atau asisten baru yang ingin belajar bisnis? Tentu saja saya datang untuk belajar bisnis. Kakak ketiga, kamu kembali saja dulu. Saya bisa mengatasinya sendiri. Jika dia disakiti lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Jika Xiao Bei mendapat perlakuan buruk, pastikan kamu memberitahu kakak ya. Karena Nona Fu benar-benar ingin belajar, tunjukkanlah niatmu itu. Meja kerjamu sudah disiapkan, ikut saya.
Nona Jian, kamu benar-benar perhatian sekali. Tahu kalau Pak Han pencernaannya kurang baik, sampai repot-repot membuat sup dan membawanya kemari. Sudah seharusnya begitu. Fu Xiaobei, kau masuk ke Han Group. Jangan-jangan kau ingin menggoda Han Chushuan agar bisa menjadi Nyonya Han? Kau benar-benar tidak tahu malu. Jian Siyu, kenapa kau ada di sini? Dia ini tunangan Pak Han, keluarga Jian dan Han Group berbesanan. Itu sudah keputusan yang pasti. Orang rendahan seperti dia, mana mungkin bisa tahu berita tentang keluarga kaya. Makanya, ayam kampung seperti ini, sebaiknya jangan bermimpi untuk mendapatkan posisi tinggi. Tidak kusangka Han Chushuan terlihat normal, tapi karyawan dan pacarnya, mereka semua gila. Aku. Nona Jian, bukankah Anda datang mencari Pak Han? Saya akan mengantar Anda. Sebaiknya jangan membuang waktu dengan orang seperti ini. Kak Chushuan, Sudah kubilang jika ada urusan bicarakan di telepon, jangan sering-sering datang ke kantor mencariku. aku hanya ingin datang untuk mengkhawatirkanmu. Pak Han, Apa yang sebenarnya terjadi tadi pagi? Telepon dari meja depan ke kantor Presiden Direktur untuk memproses pendaftaran Fu Xiaobei. Siapa yang menerimanya? iya. Saya lihat Anda sedang sibuk, jadi saya tinggalkan sebentar di meja depan. Kemudian saya lupa. Itukah sikap kerja Anda? Itu kelalaian saya. Kakak Chushuan, asisten Zhang tidak melakukannya dengan sengaja. Jika Anda karena masalah ini memecatnya, tentu akan menyakiti hati para karyawan. Dia menunda masuknya karyawan baru. Jika saya membiarkannya, justru itu lebih menyakiti hati bawahan saya. Kakak Chushuan, sebenarnya ketika saya masih kecil, setelah menyelamatkanmu, saya mengalami demam tinggi. Sampai sekarang, kepala saya sering sakit dan juga mudah lupa. Jika karena masalah ini, atasan saya memecat saya pasti akan sangat sedih. Kinerja bulan ini nol, jangan harap dapat bonus akhir tahun. Terima kasih, Pak Han. Asisten Zhang pagi ini. Nona Jian, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Anda sudah ada di hati Pak Han selama belasan tahun. Saya tidak ingin karena beberapa orang atau hal yang tidak penting mempengaruhi hubungan Anda dengan Pak Han. Benar-benar anjing yang setia. Sayang sekali, orang yang menyelamatkan Han Chushuan saat itu sama sekali bukan saya. Tenang saja, asisten Zhang, saya benar-benar mencintai Chushuan. Kami akan segera bertunangan. Saya juga tidak ingin muncul orang-orang yang tidak pantas merusak hubungan kami. Terima kasih Nona Jian karena telah memohonkan ampun untuk saya. Saya juga berharap Pak Han dapat segera bertunangan dengan Nona Jian. Kalau begitu, terima kasih asisten Zhang. Hanya saja saya masih harus merepotkan asisten Zhang untuk lebih memperhatikan gerak-gerik Fu Xiaobei. Saya tidak ingin dia merusak hubungan saya dengan kakak Chushuan. Tenang saja Nona Jian. Fu Xiaobei jangan harap bisa merebut Han Chushuan dariku. Di tempat kita, orang baru harus mentraktir semua orang. Beli teh sore untuk seluruh departemen. Melihat penampilanmu, jangan-jangan kamu tidak mampu membelinya, ya? Hari ini adalah hari pertama saya bekerja, dan memang saya tidak punya uang untuk mentraktir kalian semua. Namun, saya kenal pemilik sebuah kedai kopi. Kalau kalian ingin minum, saya bisa bantu belikan, dan kalian bayar biaya jasa beli. Kantor direktur utama kami isinya orang-orang elit semua. Jangan-jangan yang kamu maksud kopi instan murahan seperti itu, ya? Pernah dengar tentang kopi pelayan pria? Ya ampun, kedai itu sedang sangat populer akhir-akhir ini. Katanya pelayan prianya semua sangat tampan, dan mereka punya layanan pengiriman langsung ke tempat kita. Benar atau bohong? Saya juga mau. Cepat ambil uang saya. Tidak masalah. Saya juga mau. Ambil uangnya. Biar saya hitung berapa yang bisa saya dapatkan hari ini. Kakak-kakak sedang ada urusan mendesak, sangat butuh model pria tampan setinggi 185 cm untuk mengantar kopi. Ketiga kakakmu, khawatir kamu ditindas di kantor. Sudah siap sejak lama. Kami adalah... Aduh.
Kakak, bukannya aku sudah bilang, aku tidak mau menarik perhatian semua orang, sedikit lebih tertutup. Aku dengar pria tampan hari ini bahkan membolehkan kita menyentuh abs-nya. Benarkah? Boleh-boleh saja. Tapi syaratnya, tolong jaga adik perempuanku lebih baik. Tentu saja, tidak masalah, tidak masalah. Menurutku sih biasa saja. Bagaimanapun juga, dia juga cuma orang yang asal diberi uang, bisa melakukan apa saja, sama levelnya dengan Fu Xiaobei. Berisik sekali. Apa kalian masih terlihat seperti sedang bekerja? Berisik sekali. Apa kalian masih terlihat seperti sedang bekerja? Ada apa ini? Pak Han, ini kopi pelayan pria yang dipesan Fu Xiaobei. Saya sudah menasihati Fu Xiaobei bahwa saat jam kerja, jangan membawa orang yang tidak pantas ke kantor, tapi dia tidak mau mendengarkan. Fu Xiaobei? Benar kamu yang memesannya? Kopi ini memang saya yang pesan, tapi untuk uangnya, kami semua patungan loh. Termasuk sekretaris Liu, kamu juga bayar kan? Dan sejauh yang saya tahu, kopi pelayan pria ini adalah industri baru yang diluncurkan keluarga Fu. Kamu bilang kopi pelayan pria ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Apa kamu ingin menampar keluarga Fu, atau kamu ingin merusak hubungan antara keluarga Fu dan grup Han? Tidak, saya tidak bermaksud seperti itu, dan saya tidak tahu. Tidak tahu? Kalau begitu, kamu harus lebih memperhatikan perkembangan perusahaan, kalau tidak, kamu akan menjadi sekretaris kecil seumur hidup. Kalian sangat santai ya. Begitukah caramu memperlakukan karyawan baru? Nasihat Pak Han benar, kami akan segera kembali bekerja. Pak Han, Fu Xiaobei, selain memungut biaya kopi dari semua orang, dia juga memungut biaya pembelian tambahan. Fu Xiaobei ini sungguh menarik. Menurut saya, dia cukup cerdas. Beberapa hari lagi pasangan dari kota pelabuhan akan datang berkunjung. Biarkan Fu Xiaobei mengatur jadwalnya dan menjadi asisten pribadi saya. Ini tidak pantas kan? Bagaimanapun, Fu Xiaobei adalah orang baru. Jika terjadi kesalahan, itu akan memengaruhi kerjasama. Ada saya di sini. Kesalahan apa yang bisa dia buat? Fu Xiaobei, beberapa hari lagi akan ada mitra bisnis dari Hong Kong yang datang ke perusahaan untuk membicarakan bisnis. Maksud dari Pak Han adalah agar kamu menjadi asisten khususnya, bertanggung jawab atas perjalanan ini. Benarkah saya? Perusahaan akan menyiapkan gaun untukmu dan juga penata rias. Kamu hanya perlu tetap berada di sisi Pak Han saja. Baik. Apa? Kamu bilang Chu Suan menyuruhnya menjadi asisten khusus. Dia juga menyiapkan gaun rancangan khusus untuknya. Nona Jian. Jian Siyu, kenapa kamu ada di sini? Kedatangan pasangan dari Hong Kong adalah masalah besar. Dan aku sebagai tunangan Chu Suan tentu saja harus hadir. Namun pakaianku kotor. Jadi aku pinjam saja gaunmu ini untuk dipakai. Tapi gaun ini, Pak Han yang menyiapkannya sendiri untuk Nona Fu. Karena kamu menyukainya, ambil saja. Toh, itu disiapkan oleh tunanganmu. Kalau begitu, terima kasih. Di mana Fu Xiaobei? Fu Xiaobei bilang dia tidak suka baju ini, dia kembali untuk berganti pakaiannya sendiri. Tidak suka baju ini. Benar. Tapi menurutku, pakaian yang kakak Chu Suan pilih itu sangat indah. Aku tidak ingin menyia-nyiakan usaha kerasmu, makanya aku memakainya datang ke sini. Sudah kukatakan padamu, lain kali jangan datang ke kantor jika tidak ada urusan penting. Sebenarnya aku datang mencarimu hari ini, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Tunggu aku selesai baru kita bicara. Gaun malam ini aku pilih dengan saksama. Yakinlah yang kuberikan ini pasti jauh lebih baik daripada yang disiapkan Han Chu Suan. Tapi pada akhirnya pilihan mana yang akan diambil? Tetap terserah padamu. Adikku, lihat saja sendiri. Tuan Li, ini adalah Presiden Direktur kami, Tuan Han. Halo. Ini adalah hadiah untuk Anda. Mari kita duduk. Chu Suan,
Ini semua karenamu yang memaksa. Fu Xiaobei, tolong rapikan dokumen lanjutan kontrak itu, lalu antarkan ke kamar saya sebentar lagi. Baik, tidak masalah. Kakak Chu Xuan, tadi saya ceroboh. Mengganggu pekerjaanmu, itu salah saya. Bukankah kamu mencariku karena ada urusan? Untuk merayakan keberhasilanmu dalam menjalin kerjasama, mari kita minum. Chu Xuan, malam ini aku akan membuatmu sepenuhnya menjadi pria milikku, Jian Xiyu. Pak Han, Tidak perlu kau yang melakukannya, saya bisa sendiri. tenang saja, saya akan mengantar Pak Han kembali ke kamar. Saya menaruh kartu kuncinya di bawah karpet kamar. Nona Jian, setelah kamu selesai berganti pakaian, silakan datang untuk merawat tuan muda. Pasangan ini benar-benar kuat minum. Pak Han. Pak Han. Dokumennya sudah saya letakkan di sini. Pak Han, saya permisi dulu. Pak Han. Fu Xiaobei, kamu benar-benar tidak bisa minum. Aku bahkan dengannya. Tapi badannya lumayan. Sayangnya dia pacar Jian Xiyu. Langkah terbaik adalah kabur. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Ada apa ini? Bagaimana mungkin Fu Xiaobei keluar dari kamar Chu Xuan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Fu Xiaobei, wanita jahat itu. Kenapa kamu? Tadi malam kami. Tidak mungkin. Tadi malam kami semua minum terlalu banyak. Wajar kalau kamu tidak mengingatnya dengan jelas. Tapi aku ingat, tadi malam dengan jelas itu adalah... Kak Chu Xuan, jika kamu tidak ingin bertanggung jawab padaku, aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, keluarga Jian kami sangat menjunjung tinggi etika dan kehormatan. Sekarang hal seperti ini terjadi. Aku tidak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Pertunangan akan kurus secepatnya. Selamat Nona Jian, karena sebentar lagi akan bertunangan dengan direktur utama. Sungguh pasangan yang serasi seperti jodoh dari langit. Nanti pada hari pertunanganku dengan Chu Xuan, aku pasti akan mentraktir kalian makanan perayaan. Si brengsek itu jelas-jelas akan bertunangan, tapi masih saja denganku. Oh, Nona Fu juga ada di sini rupanya. Bagaimana tidurmu tadi malam di suite mewah perusahaan Han saat pesta? Bagaimana tidurnya? Ini pertama kalinya kamu menginap di hotel sebagus ini kan? Pinggang dan punggungku sakit semua. Suite mewah juga tidak sehebat itu. Kurasa kamu sudah mendengar tentang aku dan Chu Xuan yang akan bertunangan. Karena sudah seperti ini, kalau begitu Nona Besar Fu yang terhormat, tolong bantu kami mempersiapkan upacara pertunangan. Saya asisten, bukan pembawa acara. Saya tidak berkewajiban membantu merencanakan pernikahan kalian. Tapi jika kamu mampu membayar, saya bisa bantu mencarikan perusahaan event organizer. Ternyata, kamu cukup keras kepala. Kamu masih karyawan grup Han, jadi kamu harus mengikuti perintah Chu Xuan.
Ini perintah Han Cusuan? Tentu saja ini perintahnya. Mana mungkin aku membohongimu? Presiden Direktur ada urusan, mohon Nona Fu membantu dengan baik. Mempersiapkan urusan pertunangan Presiden Direktur dan Nona Jian. Bagaimana? Kamu dengar sendiri kan? Karena ini adalah perintah Cusuan. Terima kasih ya, Nona Fu yang terhormat. Pria brengsek itu setelah berbuat seenaknya tidak mau bertanggung jawab. Itu wajar, tapi dia mempermalukanku begini. Baiklah, aku pasti akan bantu kalian menyelenggarakan pesta besar-besaran. Aduh, Aduh, dari mana datangnya orang tua ini? Dasar tidak lihat-lihat. Kakek. Astaga, kakek. Kakek, kamu tidak apa-apa. Tarik napas perlahan, jangan tegang. Kakek, Anda tidak apa-apa. Hai. Ini bukan salahku. Orang tua sialan ini, dia sendiri yang menabrak. Tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mendorongnya sedikit. Jelas dia hanya berpura-pura jatuh untuk menipu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Telepon, hubungi 120. Benar. Kakek, Anda sudah sadar. Lihat kan, aku sudah tahu, orang seperti dia itu pasti hanya berpura-pura jatuh untuk menipu. Seperti benalu, susah sekali disingkirkan. Diam. Jian Siyu, jangan keterlaluan. Hanya karena orang tua sialan ini, kau menghambat upacara pertunanganku, mampukah kau bertanggung jawab? Paling-paling aku akan berhenti saja. Ini masalah hidup dan mati. Kau masih sempat-sempatnya bicara yang tidak-tidak. Kakek, dokter bilang Anda tidak apa-apa. Apakah sudah merasa lebih baik? Xiao Bei, kakek sudah jauh lebih baik sekarang. Hari ini aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi sekarang. Besok aku akan datang menjenguk Anda lagi. Ya? Kalau begitu, aku pergi dulu. Gadis kecil dari keluarga Fu ini sungguh baik. Kakek, kenapa bisa masuk rumah sakit? Apa ada bagian lain yang sakit? Ini semua gara-gara kau. Pertunangan adalah masalah besar. Kenapa kau tidak berdiskusi dengan keluarga? Kakek, aku dan Jian. Aku hanya mengakui gadis dari keluarga Fu untuk menjadi menantu cucuku. Orang lain sama sekali tidak mungkin masuk ke gerbang keluarga Han. Nona Jian, Pak Tua Han sepertinya tidak terlalu senang dengan Anda. Beliau bersikeras meminta Presiden membatalkan pertunangan. Seorang kakek tua yang sudah hampir mati masih saja mau ikut campur dalam segala hal. Beritahu aku di mana rumah sakit itu, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Rumah sakit pusat. Kakek Han, aku baru selesai bekerja. Ini adalah sup ikan yang kubuatkan untuk kakek. Anak baik, melihatmu penyakit kakek sudah separuh sembuh. Kenapa kalian ada di sini? Wu Xiaobei, kau hanya membawa orang tua yang tak berguna ini untuk tinggal di bangsal VIP. Di bangsal mana aku membawa kakek? Apa urusanmu? Kau tahu tidak, bangsal ini disediakan Cusuan untuk kakeknya. Kau membawa pengemis tua ini untuk tinggal di sini. Aku rasa kau tidak mau bekerja lagi di grup Han. Aku akan menelpon Cusuan sekarang agar dia mengusirmu. Ada aku di sini, aku lihat siapa yang berani mengusir Xiao Bei. Memangnya kau siapa? Kamu ini siapa? Aku ini siapa? Aku adalah orang yang kau sebut kakek brengsek itu. Anda adalah kakeknya Cusuan? Maafkan saya, hari ini saya tidak tahu diri, tidak mengenali Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Kedatangan saya kali ini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Silakan pergi. Han Cusuan sudah setuju untuk bertunangan dengan saya. Bahkan jika orang tua ini tidak menyukaiku, itu tidak ada gunanya. Nantinya, Han Group tetap akan diserahkan ke tangan Cusuan pada saat itu. Xiao Bei, karena Han Cusuan akan bertunangan dengan Jian Siyu, sepertinya kamu bekerja lagi di kediaman Han juga tidak terlalu tepat. Aku juga tidak ingin berurusan dengan Jian Siyu terlalu banyak. Bagaimana kalau aku kembali ke kedai kopi kita saja? Boleh. Kebetulan 2 hari ini, kamu juga menemani ibu. Apapun yang ingin dilakukan Xiao Bei tidak masalah. Kami semua mendukungmu. Terima kasih kakak ketiga. Fu Xiaobei mana? Kenapa hari ini aku tidak melihatnya datang bekerja? Dia sudah mengundurkan diri. Bagian SDM mengatakan, tertulis di surat pengunduran dirinya, dia merasa pekerjaannya terlalu melelahkan. Aku sudah tahu yang seperti itu. Gadis manja tidak akan bisa bertahan. Kakak, aku sedih sekali. Xiaobei, jangan menangis. Katakan padaku siapa yang mengganggumu. Aku akan menemuinya untuk perhitungan. Itu si Han Cusuan. Malam sebelumnya dia melecehkanku, keesokan harinya dia bertunangan dengan Jian Siyu itu. Han Cusuan, kau rendahan. Seharusnya aku tidak menempatkanmu
di sisinya. Aku akan menemuinya untuk meminta penjelasan yang jelas. Kakak, jangan pergi. Dia akan bertunangan dengan Jian Siyu itu. Sudahlah, aku sudah tidak ingin terlibat urusan dengannya lagi. Tapi Xiao Bei, Sudahlah, sudahlah. baiklah. Aku akan menuruti semua maumu. Xiao Bei, apa kamu baik-baik saja? Chu Xuan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Fu Xiaobei, apa ini alasanmu mengundurkan diri? Hei, Perusahaan ini bukan tempat yang bisa kamu datangi kapanpun kamu mau, dan pergi kapanpun kamu suka. Meskipun kamu berhenti, kamu harus menyelesaikan serah terima pekerjaan sebelum pergi. Pak Han, pekerjaan yang kamu maksud itu hanyalah membantumu menata tempat pernikahan? Xiaobei, sini, minumlah sup pereda mabuk ini. Sungguh aneh. Han Chusuan itu benar-benar keterlaluan. Sudah sampai tahap ini, dia masih saja memerasmu. Mau bagaimana lagi Kak Tiga, pekerjaan harus diselesaikan sampai tuntas. Tapi kamu jangan khawatir, setelah aku menyelesaikan serah terima pekerjaan ini, aku akan menjauhi Han Chusuan itu. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Tapi tolong jangan pernah mengganggu pekerjaanku. Ya. Ini kantor, bukan tempat kalian berkumpul seperti keluarga. Hentikan sandiwara ini. Saya datang hari ini sebagai rekan kerja. Pak Han, setelah saya menyelesaikan serah terima hari ini, saya akan segera pergi. Fu Xiaobei, kenapa terburu-buru mengundurkan diri? Apa kau sudah menemukan tempat kerja yang baru? Apa kau tidak bisa hidup tanpa seorang pria? Kakak ketiga, kakak ketiga, kakak ketiga, kakak ketiga. Kalian ini sudah umur berapa? Kalian berkelahi sampai terlihat memalukan begini, harga diri keluarga Fu dan Han, kalian hancurkan semua. Lihat kan? Xiaobei orang yang paling pedulikan adalah aku. Aku hanya tidak tahu, setelah dia memiliki pria baru, apakah dia masih akan menganggapmu sebagai kakaknya? Mengakulah, kau hanya cemburu. Kak, tolong jangan bicara lagi. Sebaiknya kau urus sendiri. Lagi pula kau sudah bertunangan untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Lebih baik kita jarang berinteraksi. Tanganku terluka parah, tidak bisa melakukannya sendiri. Siapa yang membuatmu terluka begini? Pasti sakit sekali terluka seperti ini ya. Biar aku oleskan obat. Ini hanya luka ringan di permukaan saja, tidak perlu diobati. Mana bisa begitu? Aku sekarang adalah tunanganmu. Aku mengobatimu. Itu sudah menjadi kewajiban. Sebaiknya kita pergi sekarang. Aku sudah bilang dia bukan orang baik, Xiaobei. Mari kita bicara baik-baik. Kakak, kamu kembali ke mobil dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Aku mau bicara sebentar dengannya. Kenapa kamu harus mengundurkan diri? Karena jurusanku bukan perencanaan pernikahan, jadi aku tidak bisa mengurus upacara pertunanganmu dalam hal penataan tempat. Pak Han, setelah aku bicara begini, apa kamu sudah puas? Kalau begitu, aku akan memindahkanmu ke posisi lain. Tidak perlu. Untuk sementara, aku tidak ada rencana untuk kembali. Kalau begitu, ambil cuti panjang. Aku akan memberimu cuti panjang. Xiaobei, kalau kamu tidak senang melakukan ini, katakan saja padaku dan Chu Xuan. Bagaimanapun, aku adalah tunangan Chu Xuan, aku punya tanggung jawab untuk membantu bawahannya menyesuaikan diri dengan baik. Tidak perlu, aku ingin mengundurkan diri. Kakak Chu Xuan, kita berdua sudah bertunangan, bukankah sudah waktunya mengatur pertemuan kedua keluarga? Akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Kita bicarakan lagi lain waktu. Kakek. Kakek. Aduh, wanita ini. Pasti adalah tunangan Chu Xuan, Siyu, kan? Kau benar-benar beruntung mendapatkan wanita cantik. Kakek, bagaimana kesehatan kakek? Saya membawakan suplemen untuk kakek.
Apa yang terjadi terakhir kali memang salahku, tapi kan aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu kalau kakek adalah kakek Chushuan. Jadi aku bertindak ceroboh. Kakek tidak mungkin mempermasalahkan hal ini dengan cucu kakek kan? Di depan banyak orang ini, kalau dia berani mempersulitku, berarti dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Nona Jian, bahkan jika yang kau temui saat itu bukan aku, kau tetap tidak seharusnya memukul orang tua kan? Apa maksud kakek? Tanyakan baik-baik pada tunanganmu. Kakek, nanti aku akan menjadi cucu menantu kakek. Ada kesalahpahaman yang harus kujelaskan pada kakek. Aku tidak punya kesalahpahaman denganmu. Sifat dan perbuatanmu, aku tahu persis bagaimana itu. Orang tua ini benar-benar keras kepala, ya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aduh, cepat tolong aku tidak bisa berenang. Cepatlah. Tidak Tolong mungkin. aku. Kakak Gadis yang Chushuan, melompat ke laut aku untuk ini menyelamatkanku tunanganmu. saat itu. Kenapa Bagaimana kau mungkin tidak dia takut menolongku? pada air sekecil ini? Kalau begitu dia tidak mungkin penyelamat hidupku. Kak Chushuan, Wanita ini, masih berapa banyak lagi yang dia bohongi padaku? Tehnya sudah dingin, ayo kita pergi. Kak Chushuan, Nona Jian, Kakak Han. kelihatannya Chushuan sepertinya tidak terlalu memperhatikanmu, ya? Tapi ku dengar, dia belakangan ini di perusahaan berjalan sangat dekat dengan seorang wanita. Namanya Fu Xiaobei. Selama bertahun-tahun, apa kurang orang-orang di sekitar Chushuan? Mereka semua hanya ingin mencari keuntungan saja. Kakak, tenang saja. Orang yang pada akhirnya akan menikah dengan Chushuan. Pasti aku. Tidak mudah untuk mempertahankan posisi sebagai nyonya keluarga Han. Tapi aku bisa membantumu. Kenapa kakak ingin membantuku? Karena aku bisa melihat ketulusanmu pada Chushuan. Hanya wanita sepertimu yang bisa tinggal di sisi Chushuan seumur hidup. Hanya wanita sepertimu yang bisa membuatku lebih cepat menyingkirkan Han Chushuan dari keluarga Han. Selidiki lagi. Saat aku tenggelam waktu itu, siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Lalu, semua hal yang terjadi pada Jian Xiyu sebelum dia bertunangan denganku. Masalah ini harus dirahasiakan. Jangan biarkan siapapun tahu. Mungkinkah asisten Zhang? Tidak mungkin. Asisten Zhang tidak mungkin membohongiku. Chushuan, wanita yang ingin kamu nikahi, apakah benar Jian Xiyu? Sebenarnya, ketika aku dirawat di rumah sakit tempo hari, Fu Xiaobei yang menyelamatkanku. Terlepas dari apakah pernikahan ini akan jadi atau tidak, kamu harus pergi ke keluarga Fu untuk meminta maaf. Tuan muda kedua Han datang ke keluarga Fu ada urusan apa? Bapak, saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena Xiaobei telah menyelamatkan kakek saya. Tidak perlu berterima kasih. Xiaobei adalah anak yang baik, bahkan jika itu bukan kakekmu melainkan orang lain, dia juga akan menyelamatkannya. Jika tidak ada urusan lagi, silakan kembali. Bapak, saya dengar. Antara saya dan Xiaobei, pernah ada perjanjian pernikahan. Tuan mudahan, kamu sudah akan bertunangan. Apakah masih penting menanyakan hal itu sekarang? Terlepas dari apakah dulu ada perjanjian pernikahan atau tidak. Kedepannya, tidak akan ada lagi. Bapak, pertunangan saya dengan Jian Xiyu akan saya batalkan. Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Tapi saya janji, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Xiaobei. Selain itu, saya berharap Xiaobei bisa kembali bekerja di Han Group. Xiaobei, kamu percaya padanya? Aku hanya ingin kembali bekerja. Awalnya karena urusan pernikahan kalian berdua, makanya aku mengizinkanmu masuk perusahaan Han untuk mengembangkan hubungan dengannya. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Baguslah. Sekarang tidak ada pertunangan lagi. Kamu tidak perlu kembali lagi. Kakak ketiga, aku kembali bukan karena dia. Aku ingin belajar lebih banyak di perusahaan Han, agar kelak bisa membantu kakak sulung mengurus bisnis keluarga. Jangan lupakan, di sana masih ada Jian Xiyu loh. Kakak ketiga, tenang saja, aku tahu batasan diri. Lihat cepat. Itu dia. Dia orangnya? Xiaobei, apakah kamu yang membuat masalah di belakang? Sehingga Kak Chushuan membatalkan pertunangan denganku. Jian Xiyu, coba gunakan otakmu baik-baik dan pikirkan, kenapa Han Chushuan harus mendengarkanku, ya? Bukankah kamu yang tunangannya? Ikut aku. Chushuan, kenapa kamu membatalkan upacara pertunangan dengan saya?
bukankah kau pernah bilang kau akan bertanggung jawab padaku? Apalagi, aku pernah menyelamatkanmu saat kita masih kecil. Menyelamatkanku? Kau sama sekali tidak bisa berenang. Bagaimana kau menyelamatkanku? Lagi pula, tanda lahir di bahumu itu juga palsu. Kau masih berani bertanya padaku, kenapa aku membatalkan pertunangan? Chuan, semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Tetapi kau begitu angkuh, aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuatmu menemuiku. Apakah selama ini kau tidak punya sedikit pun perasaan suka padaku? Jian Xiu, aku paling benci dibohongi. Aku akan memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi untuk malam di hotel itu. Sekarang, silakan pergi. Chuan. Aku baru saja menemukan alat tes kehamilan di toilet. Ya ampun, milik siapa? Fu Xiaobei, aku baru masuk toilet dan melihatnya keluar dari sana. Fu Xiaobei, kau benar-benar hamil. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Nona Fu, Ya, pengaturan perusahaan kali ini cukup mendadak. Maaf, Anda harus repot-repot datang. tidak masalah. Suruh Fu Xiaobei pergi dengan mobil yang platnya berakhiran 668. Xiaobei, kamu sudah sampai di mana sekarang? Aku sedang di jalan menuju ke klien. Ada apa, Pak Han? Tidak apa-apa. Hanya tiba-tiba ingin mendengar suaramu. Jangan bicara yang tidak-tidak, Pak Han. Sebenarnya ada apa? Hanya ingin bertanya padamu. Kamu makan apa siang ini? Ada sesuatu yang ingin kamu makan? Pak Han, remku sepertinya blong. Xiaobei, dengarkan aku. Tetap tenang. Yang paling penting sekarang adalah jangan panik. Bagaimana ini? Ingat, kamu pasti akan baik-baik saja. Pak Han, ada satu hal lagi yang harus aku beritahukan kepadamu. Saat aku menjamu pasangan dari kota pelabuhan itu, sebenarnya malam itu kita. Ternyata itu kamu. Chuan, apa yang kamu lakukan? Cepat menjauh? Xiaobei, karena kamu sudah tidur denganku, kamu harus bertanggung jawab padaku. Kita harus bersama, baik dalam hidup maupun mati. Chuan, kenapa kamu begitu bodoh? Chuan, bangunlah, jangan menakutiku. Apa ada orang di sini? Chuan, kamu jangan tidur. Jangan menakutiku. Cepat bangun. Xiaobei, ada apa ini? Kakak ketiga, aku baik-baik saja. Chuan, dia melakukan ini untuk menyelamatkanku. Dokter, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kondisi pasien sangat tidak baik. Mohon keluarga pasien bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kakak ketiga, bukankah kau adalah tabib dewa? Bisakah kau menyelamatkan Chuan? Kakak ketiga, cepat selamatkan dia, ya? Xiaobei, tenang saja. Han Jushuan pasti akan baik-baik saja. Kakak ketiga, bagaimana kondisi Chuan? Han Jushuan sudah melewati masa kritis. Syukurlah. Kakak ketiga, terima kasih. Kakak ketiga, Chuan sudah 3 hari belum sadar. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Xiaobei. Dia baru saja menjalani operasi besar. Butuh waktu untuk pemulihan. Kamu sendiri juga harus lebih banyak istirahat. Jangan sampai nanti Han Jushuan bangun, tubuhmu sendiri ambruk. Xiaobei, Chuan, kamu sudah sadar. waktu kamu kecil, di tepi sungai kecil di kota utara, pernahkah kamu menolong seorang bocah laki-laki kecil? Ya, Ternyata kau... Chuan, apa maksud pertanyaanmu ini? Akulah, pada waktu itu, bocah laki-laki yang kau selamatkan. Sebelumnya, alasan aku begitu membiarkan Jian Xiu adalah karena dia bilang padaku, orang yang menyelamatkanku waktu itu adalah dia. Selain itu malam itu, setelah aku terbangun,
Orang yang berbaring di sampingku adalah dia. Karena itu, dia terus memaksaku bertunangan dengannya. Tak kusangka Jian Xiyu ternyata melakukan begitu banyak perbuatan keji. Khawatirnya apa yang dia lakukan. Belum berhenti sampai di situ. Chu Xuan, saat kau mengatakan ini, seperti kau tahu sesuatu, Rem mobilmu itu. juga perbuatan Jian Xiyu. Mengandalkan dia sendirian, dia tidak bisa melakukan semua ini. Di balik ini pasti ada orang dalam. Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh kaki tangan Jian Xiyu kepadaku. Mengenai kenapa dia mengirimkannya kepadaku. Begitu kita tahu siapa di balik ini, kita akan tahu. Saat itu, kenapa kau menyetir pergi dari kantor? Asisten Zhang bilang ada pekerjaan mendesak di kantor yang harus ditangani. Asisten Zhang? Ya, Tidak kusangka itu dia. Bos, ada apa dengan Anda? Bagaimana Anda bisa mengalami kecelakaan? Asisten Zhang, katakan padaku, kenapa kau melakukan ini? Maafkan saya. Saya tidak tahu Nona Jian akan mengutak-atik mobil itu. Saya pikir dia hanya ingin menyingkirkan Nona Fu. Nona Jian adalah tunangan Anda, jadi saya... Jian Xiu bukan tunanganku. Orang yang kucintai selalu Xiao Bei. Dialah juga yang menyelamatkanku saat itu. Sedangkan Jian Xiu, dia selalu membohongiku. Pak Han, Nona Fu, maafkan saya. Asisten Zhang, saya tahu Anda sama seperti saya, hanya menginginkan yang terbaik untuk Chu Xuan. Kita harus bekerja sama untuk menangkap pelaku yang benar-benar ingin menyakitinya. Adakah yang bisa saya lakukan? Nona Fu, silakan perintahkan saja. Aku punya sebuah rencana. Dan aku butuh kalian bekerja sama denganku. Ada yang tidak beres dengan Fu Xiaobei, kecelakaan mobil. Sekarang sedang ditangani di UGD rumah sakit. Apa ini perbuatanmu? Wah, sungguh disayangkan. Namun, kejadian seperti ini hanya menunjukkan bahwa dia sedang tidak beruntung. Anda tahu, Presiden Direktur juga berada di kecelakaan itu. Luka-lukanya lebih parah dari Fu Xiaobei. Apa Anda ingin membunuh Presiden Direktur juga? Apa? Bagaimana mungkin? Seseorang mengirim pesan singkat meminta Presiden Direktur sengaja ke sana. Apa Anda tidak mengerti maksudnya? Asisten Zhang, Anda urus Chu Xuan dulu. Jangan biarkan dia kenapa-kenapa. Sisanya akan saya selesaikan. Han Yang, apa kamu yang mengirim pesan pada Chu Xuan? Apa kamu tidak tahu kalau bukan karenamu, Fu Xiaobei sekarang sudah meninggal? Kamu tidak benar-benar berpikir aku melakukan ini agar kamu bisa menjadi nyonya muda keluarga Han, kan? Han Yang, apa kau ingin mendapatkan posisi penguasa Hanshi? Kau ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkan Chu Xuan? Posisi itu memang seharusnya milikku. Mengenai pemanfaatan, itu hanya karena kau bodoh saja. Aku akan pergi memberitahu Chu Xuan sekarang juga. Bagus, pergilah. Begitu dia tahu bahwa kita berdua bekerja sama, apa menurutmu kau masih punya kesempatan untuk menikah lagi dengan keluarga Han? Aku sarankan kau lebih baik bersikap cerdas. Bantu aku singkirkan Han Chu Xuan sepenuhnya, aku akan memberimu 400 miliar rupiah. Bagaimana? Chu Xuan, minumlah sedikit sup ini. Aku membuatnya sendiri. Xiu, terima kasih. Sebelumnya, aku tertipu oleh Fu Xiaobei. Sampai aku tidak melihat bahwa kepada akulah kau benar-benar tulus. Setelah aku keluar dari rumah sakit, mari kita bertunangan lagi. Setelah aku keluar dari rumah sakit, mari kita bertunangan lagi. Apa katamu? Tapi bukankah kamu sudah tahu kalau yang menyelamatkanmu itu bukan aku, dan kamu juga demi menyelamatkan Fu Xiaobei. Kamu hampir kehilangan nyawamu. Jadi, Fu Xiaobei. Itu hanya karena keluarga Fu ada kerjasama dengan keluarga Han. Aku hanya ingin memberi keluarga Fu semacam pertanggungjawaban saja. Astaga. Chu Xuan, jangan minum sup ini lagi. Supnya sudah dingin. Besok aku akan membuatkan yang baru. Baik, aku akan menuruti semua kata-katamu. Xiaobei, drama berikutnya akan sangat menarik. Hanya saja, setiap hari aku harus menghadapi wajah Jian Xiu itu berpura-pura bahagia. Benar-benar melelahkan. Aku butuh sedikit hiburan. Mau dihibur bagaimana? Chu Xuan, aku kasihan padamu. Aku hanya berharap sandiwara ini bisa segera berakhir. Sehingga kita bisa bersama secara terbuka. Tenang saja. Demi masa depan kita, semua ini sepadan. Xiaobei, ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan berdua saja dengan kak ketiga. Sebaiknya kau keluar sebentar. Kak ketiga, jangan pernah memukul Chu Xuan ya. Dia sekarang sangat lemah. Kau sangat khawatir aku akan mengganggunya. Tidak apa-apa.
Aku tahu kau menyukai Xiao Bei, tapi aku tidak mungkin bersaing secara adil denganmu. Han Chushuan, jangan lupa, nyawamu aku yang selamatkan. Itu dua hal yang berbeda. Menurutku, Xiao Bei lebih penting daripada nyawaku sendiri. Katakan, ada urusan apa? Sebelum aku melamar Xiao Bei, aku butuh kalian membantuku memainkan sebuah sandiwara. Aku harus menyelesaikan upacara pertunangan dengan Jian Xiu. Bos, dengar-dengar, setelah Han Chushuan keluar dari rumah sakit, dia akan segera menikah dengan Jian Xiu. Apa katamu? Dasar wanita bodoh itu, dia ternyata tidak bertindak sesuai rencana. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan segala yang kulakukan dengan susah payah menjadi sia-sia. Kalau begitu, sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana apanya? Sepertinya kita hanya bisa menggunakan cara ekstrem, berhasil atau tidaknya. Tergantung pada kali ini. Asisten Zhang, aku benar-benar berterima kasih karena sudah membantuku berkali-kali. Setelah aku menikah kekeluargaan, aku pasti tidak akan melupakan jasamu. Ini semua adalah tugasku. Bu, apakah aku cantik? Cantik, putriku memang yang tercantik. Jauh lebih cantik dari Fu Xiaobei. Kecantikannya tak tertandingi. Putriku sayang, setelah kamu menikah dengan keluarga Han, jangan sampai melupakan kami. Bu, aku dengan Fu Xiaobei, si tak tahu terima kasih itu jelas berbeda. Selama kalian mau bekerja sama denganku dengan baik, setelah aku berhasil menikah dengan keluarga Han dan menjadi nyonya muda di sana, tentu saja aku tidak akan mengecewakan kalian. Xiu, kamu memang pantas disebut putri kesayangan kami. Aku tidak menyangka kamu terlihat setampan ini mengenakan jas. Kenapa? Apa biasanya aku tidak tampan? Jangan lupa bahwa hari ini adalah acara utamanya. Setelah acara ini selesai, ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Pak Han, waktunya sudah hampir tiba. Anda harus pergi menjemput Jian Xiu untuk naik ke panggung. Baik. Tunggu aku kembali. Pergilah. Gawat, Nona Fu. Tuan Muda dan Nona Jian menghilang. Hah? Cepat lepaskan kami. Kau siapa? Cepat biarkan kami keluar. Kakak. Han Chushuan, kau benar-benar pandai berpura-pura. Padahal sudah tidak berdaya, tapi masih saja bersikap seolah-olah kau superior. Aku mohon padamu, biarkan aku keluar. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Wanita tidak tahu diri sepertimu ini, lebih baik tutup mulut, atau aku akan membunuhmu lebih dulu. Kakak, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi tidak perlu sampai sejauh ini. Bukankah ini semua karena si tua bangka itu pilih kasih? Kalau bukan karena dirimu, keluarga Han sudah menjadi milikku sejak lama. Dengan semua caramu ini, keluarga Han di tanganmu, cepat atau lambat akan hancur. Tahukah kamu apa yang paling kubenci darimu? Yaitu sikap sok tahumu itu. Meskipun keluarga Han akan hancur, itu harus di tanganku. Sedangkan kamu, ada peledak di sekitar sini, saat itu tiba, boom. Kita semua hancur berkeping-keping. Akan kulihat bagaimana kamu masih bisa menceramahiku. Aku mohon padamu, bebaskan aku. Aku mohon padamu. Baik. Kemarilah. Kamu ingin kubebaskan, tentu saja bisa. Bunuh dia. Bunuh dia, aku akan membebaskanmu. Bagaimana keadaan kakak? Chushuan baik-baik saja sekarang kan? Jangan khawatir, adik. Aku sedang berusaha keras. Zenan, cepat tentukan posisi mereka. Sudah ketemu. Mereka sekarang berada di sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran kota. Tim SWAT sudah diberangkatkan. Baik.
Apa menurutmu? Dia akan melepaskan seorang saksi mata. Dasar wanita kejam yang ingkar janji, karena kau ingin mati bersamanya. Baik. Lepaskan dia. Tentu saja. Karena kalian ingin menunggu untuk mati bersama, kalau begitu, aku akan mewujudkan keinginan kalian. Ada apa? Jangan buang-buang tenaga. Bom-bom itu sudah lama kusuruh orang untuk menjinakkannya. Kau berani memukulku. Jika hari ini aku tidak bisa keluar hidup-hidup, kau juga harus mati bersamaku. Jangan bergerak, jangan bergerak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini ulahnya. Kalian jangan lupa, siapa yang mengutak-atik mobil? Fu Xiaobei? Apa yang kau bicarakan? Pak Polisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Cucuan, kau baik-baik saja, syukurlah. Kita masih punya banyak hal yang belum dilakukan. Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku dalam bahaya? Hal apa lagi? Bukankah semuanya sudah berakhir? Saat ini aku belum bisa memberitahumu. Setelah semuanya benar-benar berakhir, aku akan datang mencarimu di rumahmu. Xiaobei, kamu sedang menunggu siapa? Han Jushuan. Tidak kok. Aku hanya sedang memikirkan mau jalan-jalan kemana 2 hari lagi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke pantai selama 2 hari? Hei, ganti suasana juga bagus. Terlalu panas, jangan pergi ya. Lagi pula, aku masih punya banyak urusan. Xiaobei, kamu belum ganti baju. Kenapa terburu-buru? Hampir lupa. Pakai baju yang mana ya? Aduh, kenapa tidak ada satupun yang bagus? Sejujurnya, Xiaobei, kamu pakai apa saja terlihat cantik. Kalau Han Jushuan itu sedikit saja tidak puas denganmu, aku akan langsung menendangnya keluar. Sudahlah kakak ketiga, kamu keluar dulu, aku mau ganti baju. Sudah besar, jadi tidak bisa ditahan lagi, ya? Jushuan, kali ini kamu benar-benar sudah memutuskan, jangan sampai nanti tiba-tiba muncul lagi calon tunangan yang lain ya. Paman, saya serius dengan Xiaobei. Sebelumnya saya memang berbuat salah, tapi mohon Paman, berikan saya satu kesempatan lagi untuk membuktikan diri, untuk mengambil harta kami. Tidak semudah hanya berbicara saja. Ini bukan hal yang sederhana. Kamu masih harus melewati ujian dari kami dulu. Racun ini saya yang meracik, penawarnya hanya dimiliki oleh Xiaobei. Kalau di kemudian hari kamu berani menyakitinya, nyawamu akan tamat. Berani memakannya. Apa yang kamu lakukan? Hei Jushuan, kamu makan apa? Cepat keluarkan. Jushuan, kalian memberinya makanan apa? Ayo. Kamu juga coba 1 butir. Permen mint. Han Jushuan, selamat, kamu lolos ujian. Yang ingin saya katakan adalah, Xiaobei, aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi istriku? Terima. Aku mau.